ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kami percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu yang dahsyat bagi kami ada sampai hari ini. Oleh karena belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Mampukan kami terus ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan renungan. Tuhan memberkati pendengaran kami, Tuhan memberkati hati kami dan pikiran kami. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 30 Maret 2026 di dalam Renungan Harian Intim dengan Allah. Judul renungan hari ini adalah Salib Membuka Mata Kita. Diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 18 sampai 31 dengan ayat masnya Lukas 23 ayat yang ke-47. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Amsal pasal 10 sampai 12 dan Titus pasal yang pertama. Mari kita menyempatkan diri untuk membaca ayat-ayat ini dan merenungkannya agar kita lebih mengenal Tuhan. Saya akan membacanya dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 21 demikian.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saya baca dari Lukas 23 ayat yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus tersalib, maka reaksi orang-orang terhadap salib sangatlah beragam. Dari dua orang penyamun yang ada di sebelah kiri dan kanan Yesus saja berbeda pandangannya terhadap salib Yesus. Yang satu mengakui bahwa Yesus tidak sepantasnya disalib, tetapi yang satunya lagi mengolok-ngolok Yesus. Tentara Romawi memandang Yesus sebagai orang yang membuat kekacauan sehingga layak disalib. Para imam dan imam besar menganggap Yesus layak disalib karena telah menghujat Allah dengan mengatakan bahwa ia adalah anak Allah. Memang kita tidak akan benar-benar memahami salib kecuali jika salib itu telah mengubahkan kita secara pribadi. Di dalam Lukas 23 ayat 48 menceritakan bahwa seluruh orang banyak yang datang berkerumun untuk menonton peristiwa penyaliban itu dan menyaksikan apa yang terjadi. Ada gempa bumi, kegelapan, dan tirai bait suci terbelah dua. Mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Tetapi tidak disebutkan pertobatan. Semua orang yang mengenal Yesus termasuk para perempuan berdiri jauh-jauh dan menyaksikan semua itu. Di ayat yang ke-49, mereka diliputi kesedihan. Tetapi mereka tidak mengerti apa arti dari semua itu. Namun ada satu reaksi yang dicatat oleh Lukas dan juga di dalam Matius dan Markus, yakni reaksi dari seorang kepala pasukan ketika ia melihat apa yang terjadi. Ayat 47 menuliskan bahwa ia memuliakan Allah dan berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Kepala pasukan ini mungkin orang Romawi. Dia bukan orang Yahudi. Mungkin dia sebelumnya belum pernah mengenal Yesus dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Yesus. Ia mungkin seorang kafir yang tidak mengerti hukum Taurat. Tetapi ia bukan hanya melihat, tetapi juga menilai dan menanggapinya secara pribadi. Ia menyaksikan secara langsung apa yang terjadi. Ucapan Yesus di kayu salib, kegelapan yang terjadi di siang bolong, cara Yesus mati, gempa bumi yang terjadi ketika Yesus mati, dan lain-lain. Dan ia menyadari bahwa orang yang tersalib itu, yang bernama Yesus, bukan orang biasa. Dia adalah pribadi yang berbeda dari semua orang.
Kepala pasukan ini pasti telah menyalibkan banyak orang sebelumnya. Tetapi dia melihat kematian Yesus sangat berbeda. Ia melihat disalib saat Yesus sangat menderita. Tidak ada satu kalimat comelan atau makian yang diucapkan oleh Yesus, melainkan dia mengucapkan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam Lukas 23 ayat 34. Apa yang diucapkan oleh kepala pasukan ini adalah sebuah pengakuan yang murni bahwa orang ini adalah orang benar, tidak bersalah. Orang benar, righteous man. Bahkan Matius dan Markus mencatat, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dalam Matius 27 ayat 54 dan Markus 15 ayat 39. Kepala pasukan tersebut tidak mengenal kebenaran. Bisa dikatakan buta secara rohani. Tetapi Yesus datang memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Lukas 4 ayat 18. Meski dalam kematiannya, kuasa kebenaran Allah bekerja dan menaklukkan kegelapan. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Salib adalah pusat dari Injil Kristus. Tanpa berita salib, tidak akan pernah menghasilkan iman yang menyelamatkan. Hanya dengan memandang kepada salib dan mengaku bahwa pribadi yang tergantung di salib itu adalah anak Allah, serta memuliakan Allah atas karya penyelamatannya, seseorang akan memperoleh hidup. 1 Korintus 1 ayat 18. Paulus menuliskan bagi orang yang akan binasa, pemberitaan tentang salib hanyalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Cara Allah menyelamatkan manusia bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang ajaib, mengherankan, dan tidak masuk logika manusia, yakni melalui pengorbanan Putra Allah sendiri yang mati di kayu salib. Inilah berita kasih yang sangat besar dan mulia. Salib tidak akan berdampak apa-apa bagi kita sampai salib itu menjadi milik kita secara pribadi, sampai salib itu mengubahkan hidup kita. Sudahkah salib Kristus membuka mata saudara dan memandang dia di kayu salib, serta memuliakan Allah? Mari kita berdoa. Biarlah Roh Kudus menerangi setiap hati kami. Bawa kami kepada kuasa salib itu. Kuasa yang mengubahkan. Kuasa yang menjadikan kami anak-anak Allah. Kuasa yang memberikan kami kemampuan untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Menanggalkan keegoan kami dan mengenakan hidup yang baru, yaitu bukan kami yang dimuliakan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan Engkau yang dimuliakan dan kehendak Tuhanlah yang jadi dalam hidup kami. Meski itu harus kami memikul salib. Sebab Engkau berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Tidak ada jalan mudah Tuhan bagi salib. Tidak ada. Tapi kami percaya Engkau yang telah menang, Engkau juga yang akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Bagimu hormat, pujian, dan syukur. Di dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.